Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas di bab yang ke-6, adabnya seorang alim fi durusihi, di dalam pelajaran-pelajarannya. Jadi seorang alim pun harus memahami adabnya, atau seorang guru, dan kita semuanya insya Allah menjadi seorang guru dari anak-anaknya, juga guru dari masyarakat. Kita masuk sampai halaman 85. Syekh Hasyim Al-Asy'ari mengatakan, wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah. Jadi guru itu kalau sedang mengajar tidak boleh suaranya terlalu tinggi. Jadi melengking-lengking kalau mengajar itu. Ya, sesuai dengan ukurannya saja. Wala yahfiduhu hafdan la yahsulu mahu kamalul faidah. Tapi juga seorang guru kalau sedang mengajarkan, jangan suaranya terlalu lirih sehingga tidak didengar. Jangan teriak-teriak, tapi juga jangan terlalu kecil. Kalau suara guru itu terlalu kecil, sehingga tidak bisa memperoleh faidah-faidah dari ilmu yang disampaikan oleh guru. Mungkin ini konteksnya dulu ya. Dulu kan belum ada speaker. Jadi kalau Pak Yai ngajar ya, terkadang ada yang keras suaranya, tapi ada yang lirih. Nah, tapi kalau sudah ada alat pengeras suara, speaker kan ya standar, insya Allah semuanya bisa mendengar. Tapi itu adabnya, jangan terlalu keras dalam bersuaranya, mengangkat suaranya, tapi juga jangan terlalu lirih. Wal aula alla yujawiju sautahu majlisahu. Yang lebih utama ya tentu jangan berlebih-lebihan di dalam bersuara. Jadi secukupnya saja. Jangan sampai pula wala yaksuru an sima'il hadirina. Jadi memotong ya, memutus pendengaran seorang yang hadir. Ya, jadi akibat umpamanya seorang guru sedang menyampaikan satu ilmunya, lalu kemudian ada hal-hal yang menjadikan, aduh tadi bicara apa? Jadi jangan sampai terputus, terpotong dengan sesuatu yang mengakibatkan tidak sampai apa yang dikatakan oleh guru. Faqad rawiya al-Khatib al-Baghdadi, sebagaimana diriwayatkan dari Khatib al-Baghdadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu sautal khafidha al-khafi wa yakrahu sautal rafi. Jadi kata Nabi, Allah itu mencintai suara yang lembut, ya. Jadi Allah itu senang dengan suara yang lembut. Ya, ini secara umum ya. Bukan hanya saja dalam mengajar, ya, kita dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan siapapun, suara itu yang lembut. Itu Allah suka. Allah cinta. Wa yakrahu sautar rafi, dan Allah pun yakrah. Yakrah itu benci. Ya. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang suaranya melengking-lengking. Ya, jadi suaranya terlalu keras. Gitu. Mungkin kalau istilah lain apa ya, ya teriak-teriak. Ya. Itu Allah tidak suka. Ibu manggil anaknya, manggil cucunya dengan suara yang itu melengking-lengking. Itu Allah tidak suka. Tapi Allah sukanya yang lembut. Ya. Jadi innallaha ta'ala yuhibbu sautal khafidha al-khafi wa yakrahu sautar rafi. Allah suka, cinta dengan suara yang lembut, tapi Allah tidak suka atau benci dengan suara yang keras atau yang meninggi. Fa inna hadira fihim saqilus sam'i.
Jika ada orang yang sudah hadir, ada dalam majelis ini, ada yang datang, tapi kemudian sakilu sam'i. Sakilu sam'i itu terasa berat pendengarannya. Nah, terasa berat pendengarannya itu, saya menggambarkan ini kalau nggak pakai suara ya, nah kan tidak terlalu terdengar. Ibu-ibu yang di belakang nggak kedengaran ya. Nah, akhirnya terpaksa harus naikkan, bagaimana Bu? Nah, itu kan lebih keras. Nah itu, tapi sekarang kan insya Allah sudah pakai pengeras suara, jadi semuanya bisa dipahami. Nah, jadi jika ada di antara yang hadir itu mendapatkan sakil sam'i, berat untuk bisa mendengar, fala ba'sa bi rafi sautihi bi qadri masmahu, maka tidak mengapa dengan menaikkan suaranya. Jadi kalau guru meninggikan suaranya tidak apa-apa, karena tujuannya atau kepentingannya supaya yang di belakang atau semua yang di majelis itu bisa mendengar gitu. Nah, jadi boleh saja meninggikan suara jika ada keperluannya untuk bisa memahami ilmu bagi semua yang hadir. Nah, mungkin di sini juga ada satu problem Bapak Ibu sekalian, difabel yang tidak bisa melihat mendengar gitu ya, yang tunarungu. Mereka sesungguhnya ingin ngaji juga seperti kita. Mereka ingin mendengarkan ceramah, mereka ingin sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Cuman sayangnya di masjid-masjid kita, di pengajian-pengajian kita, mungkin belum ramah difabel, menyantuni mereka yang ingin ngaji tapi pendengarannya kan kesulitan. Ya, jadi hanya ya kelihatan saja qomat kami tapi tak terdengar. Maka sungguhnya kalau dalam bab penyantunan harus difasilitasi apa ada itu namanya? Juru bahasa isyarat. Jadi yang membantu memberikan isyarat sehingga ibu-ibu, bapak-bapak kalau melihat televisi ya, itu kalau ada berita kan ada yang membantu isyarat itu mereka paham. Nah, padahal di antara kita nih ya ada yang tadi memiliki kekurangan dalam hal pendengaran sehingga kita memang belum siap atau dalam pengertian mungkin ya belum banyak yang ahli dalam bahasa isyarat untuk membantu ya. Tapi ini juga menjadi perhatian kita semuanya ya. Kemudian di sini juga dikatakan wala yasudul kalam sardan bal yurattiluhu wa yatamahalu fihi liyatafakkaru fihi wa huwa ma yasma'uhu. Kalau berbicara itu jangan kecepatan ya. Jadi kalau bicara jangan cepat-cepat. Kalau seorang guru mengajarkan kecepatan akhirnya susah untuk diterima oleh muridnya. Atau bapak ibu juga menyampaikan sesuatu kepada anaknya itu jangan kecepatan bicaranya agar mudah untuk dipahami. Tapi bal yurattilahu, hendaklah untuk tartil. Ya, tartil. Jadi dalam bicara pun tartil, bukan tartil dalam baca Quran saja. Ya, istilah tartil kan dalam baca Quran. Tapi dalam berbicara pun harus tartil. Sehingga harus bisa memberikan liyatafakkaru fihi wa huwa wa man ma'ahu yasmahu, supaya orang yang menyimak itu mampu memahaminya atau berpikir bagi orang yang mendengarnya. Waqad warada, dan terdapat riwayat anak kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan yafhamuhu ma yasma'uhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau Nabi mengajar kepada para sahabat, itu Nabi itu mengajarnya dengan mufassalan. Mufassalan itu terperinci, detil sampai yafhamuhu ma yasma'uhu, bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Ya. Jadi ngaji atau menyampaikan ilmu itu jangan bulat, muter-muter, ya, lalu kemudian yang mendengar tidak mampu memahaminya. Jadi Nabi tidak seperti itu. Bahkan jika perlu, wa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasatan. Jika perlu kalimat itu diulang sampai 3 kali. Ya. Misalkan kita pernah mendengar Nabi mengatakan pada seorang la tagdob. Sampai 3 kali. La tagdob, la tagdob, begitu. Jadi Nabi itu dalam beberapa hal mengatakannya idza takallama bi kalimatin a'adaha salasatan, maka ulanglah 3 kali. Nah, jika dianggap memang itu bisa litufhama anhu, bisa untuk dipahami. Jika harus diulang sampai 3 kali, enggak apa-apa, ulang lagi biar lebih paham. Nah, seperti tadi dalam beberapa hadis yang singkat itu Nabi mengatakan berkali-kali tapi temanya sama untuk mengingat la tagdob. Apalagi ya Rasul, la tagdob gitu.
Apalagi ya Rasul? La taghdab. Nah, itu untuk memberikan pemahaman bahwa benar-benar marah itu dilarang. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan satu hadis dari Yunus, dikatakan innama kana hadis Rasulullah SAW faslan tafhamuhul qulub. Adalah Rasulullah SAW, pembicaraan Rasulullah SAW itu faslan. Jadi faslan itu detil, terperinci, tafhamuhul qulub, sehingga hati pun mudah untuk paham, ya. Jadi Nabi kalau menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu dengan detil, terperinci, sampai para sahabat pun mampu menerimanya. Tafhamuhul qulub, jadi hati bisa menerimanya. Kemudian ada lagi dalil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza sallama salasan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Ini. Jadi Nabi itu kalau mengucapkan salam ucapkanlah 3 kali. Dan kalau berbicara takalam dengan satu kalimat a'adaha, maka ulanglah kalimat itu salasan 3 kali. Nah, ini mengucapkan salam 3 kali itu biasanya ya kita terapkan kalau mau bertamu, ya. Nah, itu dalam bab adab bertamu, orang mengucapkan salam kan mengetuk pintu itu sampai 3 kali. Kita mengucapkan salam sampai 3 kali. Assalamualaikum. Kita tunggu dulu responnya. Belum ada yang jawab nih. Kita ucapkan lagi, Assalamualaikum. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah 3 kali kok tidak ada tanda-tanda tuan rumah di dalam, tidak ada respon, ya sudah, kita meninggalkan. Nah, itu 3 kali diulang. Atau kalau di dalam majelis ilmu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, ya, ada penceramah yang mengucapkan salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab, lalu kemudian tambah lagi, biar lebih semangat lagi, sampai diulang 3 kali, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Annahu kana idza sallama salasan. Jika beliau Nabi mengucapkan salam, beliau mengucapkannya 3 kali. Nah, mungkin 3 kali itu untuk lebih semangat lagi, ya. Nah, biasanya anak-anak juga tepuk TPA, ya. Salamnya kan ustaznya sampai mengucapkan beberapa kali. Itu tidak apa-apa, ya. Demikian juga wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kalau harus diulang-ulang, ya maka boleh saja diulanglah sampai 3 kali. Yang berikutnya, wa yudzakkirul hadirina ma jaa fi karahatil mumarati. Hendaklah seorang guru itu mengingatkan para hadirin, ya, jadi murid-muridnya, hadirin yang hadir dalam majelis ilmunya untuk jangan berdebat. Nah, jadi nanti kalau menemukan muridnya selagi berdebat, itu guru mengingatkannya, jangan berdebat. Atau dalam majelis ilmu Bapak Ibu berdebat, ya, diingatkan jangan berdebat. La siyama ba'da duhuril haqqi, terlebih-lebih yang diperdebatkan itu perkara yang benar-benar sudah nyata jelasnya, ya. Jadi jangan diperdebatkan. Bahkan di dalam majelis khusus, majelis mudzakarah, majelis bahsul masail, itu pun yang itu benar-benar memang satu ruang diskusi untuk tempat berdiskusi, itu terkadang kalau lagi berdebat dalam bahsul masail atau dalam mudzakarah atau ya majelis-majelis yang serupa, itu terkadang berlebih-lebihan dalam berdebatnya, saling mengunggulkan, bahkan saling menyerang. Nah, kalau sudah menemukan majelis yang semacam itu tidak baik. Maka guru harus mengingatkan. Jadi kalau istilah basul masail memang harus didampingi oleh guru. Jangan dibiarkan santrinya yang saling berdebat. Karena ada kalanya kan muncul emosi, ada kalanya sudah tahu yang disampaikan oleh lawan bicaranya benar. Tapi karena namanya berdebat, kesannya kan ingin menang-menangan tuh. Akhirnya tetap dia mempertahankan pendapatnya. Walaupun mungkin dari lawan bicaranya itu pembicaraan yang benar. Tapi kalau ada guru yang mendampingi, maka diingatkan, cukup, ya, jangan berdebat. Karena perdebatan itu li'annaha sababul adawah. Perdebatan itu sungguh akan menjadi sebab permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian, ya.
ibu beda pendapat dengan jamaah sesama ibu-ibu, itu saja kan sudah merasa nggak enak. Nanti mau ketemu sungkan, malas, akhirnya nggak mau ketemu, akhirnya nggak mau menyapa dan seterusnya. Bahkan yang lebih itu kalau sudah terjadi perdebatan saling menjatuhkan, nah itu akhirnya akan muncullah al-baghdha, kebencian. Yang awalnya ingin saling berbagi ilmu, tapi kemudian jadi muncul kebencian bahkan menjadi al-adawah. Itulah efek dari perdebatan. Maka di sini al-mumarat. Mumarat itu artinya perdebatan. Ini penting sekali peran seorang guru untuk mengingatkan murid-muridnya jangan sampai masuk kepada perdebatan. Nah, tentu perdebatan dan diskusi itu berbeda ya. Kalau diskusi itu kan saling mungkin kalau di kampus bahasa lainnya panel. Kalau panel tidak masalah ya. Diskusi panel nanti pro kontra tentang apa ya. Si A pembicara A mengatakan sisi pro, si B kebetulan berpendapat yang kontranya. Tapi kan masing-masing argumentasi saling mendengar ya itu. Nah, itu kalau debat di televisi suara rakyat ya, umpamanya itu kan saling berdebat, saling itu sudah tidak bagus yang seperti itu. Maka di situ berarti perannya si pembawa acara tuh moderator. Ibu dan bapak juga mungkin menghadapi perdebatan anak-anak ya, anaknya berpendapat A, yang satu berpendapat B sampai meruncing. Nah, maka di sini menengahi cukup pun ya karena tidak disukai karahatil mumarati, itu perdebatan itu tidak disenangi karena akan menimbulkan tadi mempengaruhi sofa'al qulub wa talabul faida, akhirnya hati menjadi tidak bersih. Kalau orang sudah berdebat itu mesti nggak bersih karena hati sudah terpengaruh. Coba ibu bisa merasakan bapak ya, kalau sudah beda pendapat dengan tetangga, itu kan hati sudah mulai nggak bersih, jadi berat nanti. Ya. Kemudian hilangnya talabul faidah, yang harusnya mengambil faidah ilmu dari majelis ilmu itu, tapi karena sudah terjadi perdebatan, nah itu hanya menjadi hilang faidahnya. Maka ibu-ibu menurut saya kalau menyampaikan satu perkara itu lebih baik menyampaikannya dengan ya cara yang merendah saja. Kalau misalkan begini, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah mendengar ini, bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz, umpamanya gitu, kan merendah. Tapi kalau menyatakan, Pak Ustadz, yang saya dengar begini ya, jadi yang sampaikan Pak Ustadz ini tidak benar. Jadi belum apa-apa sudah mengatakan tidak benar karena ibu sudah meyakini satu perkara itu tidak baik. Sehingga ketika dikatakan tidak benar, bisa jadi Pak Ustadznya atau lawan bicaranya tak berkenan, akhirnya malah ingin membalikan lagi bahwa yang dikatakan ibulah yang tidak benar. Nah, akhirnya terjadilah itu sesuatu yang tidak baik di dalam adab. Nah, karena ini kita sedang belajar adab. Seorang alim, seorang yang berilmu pun harus beradab terhadap ilmunya itu sendiri. Yang berikutnya, wa idza su'ila amma lam ya'lamhu qala la a'lamu aw la adri. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau kita ditanya ya, su'ila ditanya amma lam ya'lam, ditanya satu pertanyaan yang kita itu tidak tahu. Kalau kita semuanya ditanya oleh orang satu perkara apapun, ibu tahu nggak tentang ini? Ibu nggak tahu, maka jawablah la a'lam, saya nggak tahu. La adri, saya nggak tahu. Karena kalimat saya tidak tahu, la a'lam, atau orang sering mengatakan Allahu a'lam gitu ya, Allahu a'lam. Justru perkataan la a'lamu, la adri, saya nggak tahu, saya nggak paham, itu sesungguhnya faminal ilmi ayyakula la ilma. Bagian dari ilmu itu justru kalimat la a'lamu. Jadi orang yang semakin paham ilmu, kalau ditanya itu jangan berusaha untuk dijawab, dicari-cari jawabannya. Padahal kita sungguhnya nggak tahu. Apa salahnya kita bilang mohon maaf saya nggak tahu. Gitu. Mengatakan kalimat nggak tahu itu tidak mengurangi wibawa kita. Justru orang yang mengatakan jujur apa adanya itulah orang yang paham ilmu. Karena la a'lam ay la adri itu minal ilmi, bagian dari ilmu. Jadi tidak apa-apa. Ya. Yang sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh, ditanya oleh masyarakat, oleh siapapun, lalu ia tidak tahu tentang posan itu. Jangan malu, jangan sungkan, katakan la a'lamu. Mohon maaf, saya tidak tahu. Begitu.
Jangan maksa-maksakan diri untuk menjawab. Ya. Justru itu bagian dari ilmu. Wan ba'dihim, dan sebagian ulama mengatakan la adri, kalimat la adri itu artinya saya tidak tahu. La adri nisful ilmi. Justru kalimat la adri, la alamu itu bagian dari separuhnya ilmu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, semua santri sini sudah paham ilmu, tidak akan gengsi dan jangan malu untuk mengatakan la adri. Maaf, saya tidak tahu. Saya belum tahu. La a'lamu, saya tidak tahu. Dan orang yang mengatakan la adri, la a'lamu, itu adalah nisful ilmi, bagian dari ilmu. Jadi justru dia sudah mendapatkan separuh ilmu. Wa ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, ida akhta al-alim, apabila ada seorang alim yang akhta, atau itu tidak mau menghindari kalimat la adri, tidak mengatakan la adri, usibat maqatilahu, maka akan menimpa kepadanya kematiannya. Jadi begini. Jadi kalau ada seseorang ditanya tapi dia gengsi untuk mengatakan maaf saya nggak tahu, itu nggak keluar kalimat la a'lamu, saya nggak tahu, kalimat itu nggak muncul dari lisannya seseorang yang alim, yang punya ilmu, maka usibat maqatilahu, tunggulah kematiannya. Gitu. Ya. Mungkin ya di dalam pikirnya itu, wah kalau saya nggak menjawab malu, gengsi dong nggak jawab, akhirnya ngarang-ngarang, maksa-maksakan untuk menjawab. Justru kalau kita mengatakan la a'lamu, saya nggak tahu, itu malah menyelamatkan. Tapi kalau kita maksa jawab padahal kita nggak tahu, justru itu yang mematikan. Mohon maaf gini ya, ada orang yang tanya nih pada kita, Pak mau tanya Pak tentang ini bagaimana? Kita kan nggak tahu tuh jawabannya, maksa dalam pikir kita ngarang jawab terus. Ternyata jawaban kita ini kan yang hadir banyak, nanti malah ada yang membantah. Oh mohon maaf Pak, bukan begitu yang betul. Nah kan jadi malu kan. Jadi malunya lebih besar. Tapi kalau kita langsung mohon maaf la alam, saya belum tahu. Itu malah menyelamatkan, bukan mencelakakan. Nah jadi hanya orang-orang yang tak paham ilmu lah yang dia mempertahankan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu. Ya. Di sini ada hadis yang tadi ketinggalan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ana zaimun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira'ata wa in kana muhiqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana majihan wa bi baitin fi ala'il jannah liman hasanahu khuluq. Jadi begini Bapak Ibu, besok di surga itu kita akan mendapatkan rumah di surga. Nanti ada yang rumahnya itu cuma di emperan saja, di kebun surga, tapi ada yang nanti dapat rumahnya itu di wasat, di tengah-tengah surga. Dan nanti ada yang dapat rumahnya itu wabaitun fil a'la, di paling tinggi. Kelas VIP-nya surga ada. Di kelas ekonomi surga ada ya, kira-kira begitu. Nah, Ibu Bapak mau nggak di emper surga? Daripada di neraka Bu ya. Jadi kalau pembandingnya daripada di neraka, ya masih mending di emper surga. Lebih baik di kebun-kebunnya surga ya, daripada di neraka ya, istilahnya ya. Tapi tentu kita kan inginnya yang kelas VIP ya. Ya betul ya, itu harapannya, cita-cita. Cuman kita juga menyadari ya kita ini bukan nabi, kita bukan rasul, bukan sahabat, kita bukan siapa-siapa. Kita berharap ingin masuk surga ya, kata Abu Nawas ya. Kita berharap ingin masuk surga tapi ya belum pantas masuk surga, tapi juga ya Allah kami nggak kuat kalau masuk ke neraka ya Allah. Jadi, tetap kami ingin berharap masuk surgamu. Nah di sini Ibu sekalian, hadis riwayat Abu Dawud ini bagus ini ya. Ternyata di surga itu ada 3 tingkatan tuh. Ada yang ya di dasarnya surga istilahnya. Ya di emperan surga kalau dalam tafsir Al-Munir itu.
Bagi siapa itu? Orang yang akan mendapatkan rumah ya di pinggir-pinggir surga. Itu liman tarokal mira'ata. Bagi orang yang menghindari perdebatan. Nah, itu. Jadi jangan banyak berdebat. Nah kalau orang banyak berdebat ya nanti nggak bisa masuk surga malah. Masih mending ya kita mendapatkan di emperannya saja. Nah, jadi kita itu orang yang akan mendapatkan rumah di surga walaupun hanya ya di pinggirnya surga saja itu diperuntukkan liman tarokal mira'ata wa in kana muhiqqan, diperuntukkan bagi orang yang meninggalkan pertikaian. Jadi jangan suka bertikai, jangan suka berdebat. Wa in kana muhiqqan, bisa jadi itu hak. Hak saya kan membela. Sudahlah, ini pun cukup, Bu, enggak usah dilayani. Malah dilayani jadi panjang tau nggih. Nah, itulah cukup kita mengalah saja umpamanya. Jadi menghindari pertikaian. Apalagi pertikaian tadi yang mengarah kepada bagdo, permusuhan itu adawah ya, kebencian, permusuhan itu udah tinggalkan. Nah, insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita yang mampu menahan diri dari pertikaian-pertikaian itu insya Allah kita akan masuk surga, walaupun mungkin hanya di pinggirannya saja. Tidak apa-apa nggih Bu, di emperan nggih. Alhamdulillah ada dapat surga. Nah, biar nggak kedinginan gitu Pak. Nih, kita naik di bagian tengahnya nih. Wa baitin fi wastil jannah. Nah, nanti ada orang yang dapat rumahnya itu di bagian wasat. Wasat itu pertengahan surga. Wah, enak nih di pertengahan. Nggak kedinginan ya. Nah, bagi siapa itu? Kata Nabi, rumah yang berada di wasatil jannah liman tarokal kadib. Bagi orang yang meninggalkan bohong, dusta. Tidak suka berdusta. Ya, pokoknya meninggalkan. Jadi meninggal itu menghindari. Jadi kita ini jangan suka banyak bohong. Wa in kana mazihan, sekalipun itu hanya bercanda gitu. Ya, sekalipun hanya bercanda, kalau berbohong enggak boleh dipercandakan. Ibu tahu enggak di depan pondok itu ada kuda ketabrak kucing, mati. Padahal bohong gitu. Nah, itu. Jadi yang anak-anak suka bilang itu apa? Di prank ya, prank bohong. Atau ada stand up komedi, tapi isinya itu bohong-bohong terus. Hanya kan orang senang ketawa itu, walau kana mazihan, sekalipun itu bercanda itu tetap nggak boleh. Ya, nah, itu nggak boleh. Maka insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan rumah ya fi wasatil jannah, di tengah surga itu mereka yang tarokal kadib, ya, meninggalkan bohong. Jadi jangan berbohong, jangan berdusta. Ibu-ibu masih ingat dulu waktu punya anak kecil, biar anaknya nggak kelayu ikut nangis terus, akhirnya dibohongi. Ibu mau ke belakang dulu. Akhirnya ternyata lihat belakang pergi, meninggal, anaknya nangis rewel, tuh bohongi anak. Itu enggak usah begitu ya. Lebih baik kalau pendidikan sekarang ya, ibu-ibu muda sekarang ini terang-terangan apa adanya. Bahkan sudah dikondisikan, ibu hari besok mau pergi ya nak ya, nanti kamu main sama mbak-mbak atau main sama siapa. Jadi tetap jangan bohong. Biar enggak kelayu biar ada ikut mau kondangan, akhirnya dibohongi apa. Ibu kondangan anak ditinggal, itu bohong. Jangan ya. Nah, iya, nanti menjadi kebiasaan ya. Apalagi mendidik dengan ya lebih dari itu ya, bohongnya dengan menakut-nakuti. Jadi anak itu menjadi penakut. Karena cucunya rewel, nangis terus, akhirnya dibohongi. Menang. Nanti kamu dimakan genderuwo. Akhirnya diam toh. Akhirnya kan si anak membayangkan genderuwo. Jadi biar diam itu ditakut-takuti, nanti apa itu ya, buta hijau. Hanya mikir ada buta hijau, genderuwo, macam-macam. Akhirnya dia jadi penakut, ketika suruh pipis takut karena nanti ada genderuwo, padahal dia belum tahu genderuwo itu apa. Itu karena proses pendidikan yang kurang tepat, ya, yang salah itu. Baik. Kemudian wa baitin fi a'la'il jannah, ada orang yang akan memperoleh rumah surga itu di a'la, di paling tinggi nih.
ya. Di paling tinggi nanti rumahnya, ini kelasnya VIP ya, jadi ada juga kelas-kelasnya ya di surga itu. Itu bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi baik akhlaknya itu sudah keseluruhan. Ya, dia tidak suka bertikai, tidak suka berdebat, dia juga tidak suka berbohong dan seluruh akhlaknya baik. Jadi sungguhnya akhlak yang baik pun ini mampu menghantarkan ke surga. Kemudian yang berikutnya tadi di poin yang mengatakan kalau kita nggak tahu, udah jawab saja la a'lam, ya. Atau kita sering mendengar atau pernah mendengar wallahu a'lam bishawab. Itu bagian dari kerendahan ilmu. Tapi itu bukan ingin disebut wah dia orang pintar, enggak juga. Jadi betul-betul murni ya wallahu a'lam. Saya enggak tahu itu. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab wa ma'nal kalam annal alima idza taraka qaul la adri idza su'ila an syai'in la ya'lam jawabahu fatakallama fi mas'alil ilmi la ya'lamuha fa akhta usibat maqatilahu. Jadi apabila seorang alim, orang yang punya ilmu, dia tidak mau mengatakan la adri, dia tidak mau mengatakan la alam, saya tidak tahu. Itu gengsi mengucapkan kalimat itu, ya, ketika ditanya sesuatu perkara layak lamu jawabahu, tidak tahu jawabannya, maka justru dia usibat maqatilahu, dia akan terkena kematiannya. Maksudnya halaka, dia akan binasa dengan jawabannya itu sendiri. Wa waqa'a fi masyakil, dan dia akan berada dalam masalah, ya. Sehingga itu juga wa arrada nafsahu li ghadabillah, dan bisa jadi mendatangkan murka Allah wa ihtiqarin nasi lahu, dan juga manusia justru akan menghinakannya. Jadi tujuan seseorang mengatakan terus menjawab padahal dia enggak tahu tujuannya biar tidak malu, biar tidak dianggap rendah, biar dianggap tidak bodoh. Wah, masa Pak Fulan bodoh nggak bisa menjawab itu saja kok nggak bisa menjawab, gengsi tapi dipaksakan jawab, justru malah nanti manusia akan merendahkan orang itu sendiri. Bahkan Allah pun akan murka. Masih ingat dalam satu riwayat ketika ada seorang sahabat yang kepalanya terluka, kepalanya luka, tapi kemudian mohon maaf malamnya dia junub, kepalanya luka, junub. Terus tanya sama temannya, ini saya junub kan wajib mandi, tapi kepala saya terluka, ini bagaimana ini? Apakah tetap mandi wajib ataukah tidak perlu? Nah, kata temannya, lah ya junub ya wajib mandilah. Kalau nggak mandi ya nggak sah sholatmu. Hanya dia paksakan mandi gebiar-gebiur. Ternyata telah mandi, mati orang itu. Meninggallah orang itu. Kenapa? Karena sebab mendapatkan jawaban dari temannya itu. Padahal dia itu sungguhnya kan belum tahu, harusnya jawab dulu, aduh saya belum tahu ya. Hanya kan kasus ini dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi ya sedikit marah, mengatakan kalau engkau tidak tahu, ya harusnya jawablah tidak tahu. Sehingga pas ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang lebih ahli jika kamu tidak tahu. Kan itu bisa membinasakan orang. Padahal jawabannya boleh saja dalam keadaan kondisi darurat, ya, orang yang ada luka kepalanya dan junub tidak harus mandi wajib. Kan jawaban yang benar kan begitu, tapi dia jawabannya menurut yang dia tahu ya wajib lah, masa tidak mandi wajib, tidak sah sholatmu. Nah itu jadi akhirnya dia memaksakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu. Itu yang nanti Allah bisa berakibat murka, marah. Demikian juga manusia bisa menghinakannya. Fayan bagi lil akil, dan seyogianya bagi orang yang berakal. Kalau kita nih diberikan akal, alla yatasarra'a fil ijabati min ghairi ilmi, jangan tergesa-gesa untuk menjawab, ya. Jadi orang-orang yang diberikan akal itu jangan tergesa-gesa untuk menjawab fi ghairi ilmin, sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Balian bagi ayakuna jawabahu li su'ali la ya'lam. Justru yang harus dilakukan dalam menjawab terhadap pertanyaan kita enggak tahu yang la ya'lam, maka jawabuhu, jawabannya adalah la adri, saya enggak tahu. La a'lam, saya enggak tahu. Mohon maaf, saya enggak tahu.
Maka itulah yang menghantarkan thoriqul salamati, yang menghantarkan kepada keselamatan. Justru orang yang selamat itulah yang mengucapkan la a'lamu, tidak tahu. Ada orang bertanya alamat, Pak, insewu Pak, mau tanya alamatnya Fauzul Muslimin di mana? Lalu tidak tahu Fauzul Muslimin itu di mana, diarahkan di sana, masuknya ke Nurul Ummah. Umpamanya ya. Jadi kalau nggak tahu ya sudah, saya nggak tahu ya Fauzul Muslimin yang mana itu. Jadi jangan diarah, pokoknya di lapangan terus ngidul, nanti ada pesantren itu Fauzul Muslimin, padahal pesantrennya bukan yang itu. Nah, jadi menjawab pun jangan menyesatkan ya, nanti ada orang mau kemana ke Blasuk, nah jadi tersesat. Nah itu sama Google itu ya, map itu mencari alamat kemana. Saya juga kemarin ke Blasuk di Bantul ya, untung pakai motor bisa mundar-mundur. Kalau pakai mobil jalan sempit, wah repot itu ya. Dan Google-nya nggak minta maaf itu ya. Biasanya belok kiri. Anda salah. Saya udah cek nggak ketemu kok. Nggak minta maaf. Nah, itu menyesatkan ya. Baik. Yang berikutnya. Sedikit lagi. Qala Muhammad bin Halqam, sa'altu asy-Syafi'i 'anil mut'ah akana fiha talaq aw mirasun aw nafaqun tujibu aw syahadatun faqala wallahu ma nadri. Nah, coba kita belajar dengan Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Beliau ilmunya luar biasa. Tapi beliau pernah mendapatkan pertanyaan. Ya. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pertanyaan tentang nikah mut'ah. Nah, ini nikah mut'ah ini nikah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Pertanyaannya tentang nikah mut'ah itu, pokoknya kita begini ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, mau tanya tentang nikah mut'ah. Akana fiha talak, apakah dalam nikah mut'ah itu berlaku talak enggak? Ada hukum talaknya enggak kalau nikah mut'ah itu? Au miras, atau dapat warisan enggak? Kan orang nikah mut'ah, mohon maaf Bu ya, nikah mut'ah itu kan berjarak, perjanjian nikahnya hanya 3 bulan, nikahnya setahun. Mungkin dalam setahun kan punya anak tuh. Itu anak yang dihasilkan dari pernikahan mut'ah itu dapat waris enggak ya? Nafaqatun tujibu, wajib mendapatkan nafkah wajibnya enggak? Kalau cerai itu masih dapat nafkah wajib enggak? Au syahadah, ataukah ada persaksian enggak? Itu kalau nikah mut'ah itu ada saksinya enggak? Itu Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa belum mengatakan la a'lam, saya enggak tahu. Gitu. Jadi seorang ulama besar saja ketika saat itu tentunya ya, ini tentu sekarang kalau setelah pertanyaan itu Imam Syafi'i ya paham lah tentang nikah mut'ah. Tapi pernah ketika mendapatkan tentang nikah mut'ah, itu Imam Syafi'i pun tidak malu mengatakan lah alam, saya enggak tahu ya. Apakah yang hukum nikah mut'ah itu nanti ada talaknya, apakah ada warisnya. Itu enggak tahu ya, kalau enggak tahu sampaikan saja tidak tahu ya. Mari kita juga belajar kepada Imam Malik. Wa min dalika ma ja'anil Imamil Malik rahimahullahu taala annahu su'ila an samani wa arba'ina mas'alatan. Imam Malik itu pernah ditanya, Imam Malik juga ulama besar ya, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Nah, Imam Malik pernah ditanya 42 pertanyaan ya. Jadi 8 ya. An samani wa arba'in, 48 pertanyaan. Ada 48 pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Malik. Fa'ajaba an sunani wa salasina, beliau hanya menjawabnya 32. Dari 48 pertanyaan, beliau hanya menjawabnya 32. Berarti sisa berapa? 14. Jadi ada 14 pertanyaan yang berapa? 16. Ada 16 pertanyaan yang tidak dijawab oleh Imam Malik. Tidak dijawab oleh Imam Malik, bukan Imam Malik bodoh. Justru Imam Malik itu orang yang paham ilmu. Kalau nggak tahu ya sampaikan saya belum tahu. Saya belum bisa menjawab. Gitu. Jadi dari 48 pertanyaan ternyata tidak dijawab semuanya. Wajahu rajulun bi arba'ina mas'alatan. Ada juga yang datang bertanya, sekitar ada orang-orang bertanya ada 40 pertanyaan. Fama ajaba anha illa fi khamsin masail. Dan tidak ada yang dijawab kecuali hanya 5 saja. Ada 40 pertanyaan yang diajukan pada Imam Malik,
tapi tidak dijawab semuanya, yang dijawab hanya 5. Berarti ada 35 pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak menjawabnya Imam Malik itu bukan karena Imam Malik itu bodoh, bukan seperti itu maknanya, tapi justru Imam Malik tahu ilmu. Kalau saat itu ada pertanyaan dan saat itu tidak mampu menjawab, katakan la a'lam. Demikian Ibu, Bapak-bapak, jelaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.